Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Risa Faulika, absen 30 dari kelas 10 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, yaitu Kerajaan Demak. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam Kerajaan Demak? Yang pertama adalah letak geografisnya, kedua keadaan politiknya, ketiga keadaan ekonominya, keempat sosial budaya, dan yang terakhir adalah peninggalan Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, di pantai utara Jawa, yang lebih tepatnya di daerah Bintoro. Nah, Bintoro ini itu dulunya adalah bawahan kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Atas bantuan dari Raja Pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, akhirnya Kerajaan Demak berhasil didirikan. Sekarang kita pergi ke subbab kedua, yaitu keadaan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478 Masehi. Hal ini didasarkan pada jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah sebagai raja pertamanya. Negeri-negeri di pantai utara yang sudah menganut agama Islam mengakui kedaulatan Kerajaan Demak. Pada tahun 1512 dan 1513, di bawah kepemimpinan anaknya yang bernama Adipati Unus, Demak berusaha merebut Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Nah, karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Unus diberi gelar, yaitu Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran yang menyeberang ke utara. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, Kerajaan Demak dipimpin oleh Adipati Unus. Dia memerintah Kerajaan Demak selama 3 tahun. Lalu digantikan oleh adiknya, yaitu Sultan Trenggana. Singkatnya, pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, Kerajaan Demak menjadi sangat luas, meliputi Banten, Jayakarta, Cirebon, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Lalu terjadi pertempuran antar Arya Panangsang dan Adiwijaya yang dimenangkan oleh Adiwijaya. Lalu Adiwijaya memindahkan ibu kota Kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1568. Kita ke subbab 3, yaitu ekonomi Kerajaan Demak. Perekonomian Demak berkembang ke arah maritim dan agraris. Dalam bidang ekonomi, Demak berperan penting dikarenakan memiliki pertanian yang cukup luas, serta penghasil bahan makanan terutama beras. Sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transit antar negara-negara penghasil rempah-rempah. Nah, mari kita pergi ke subbab yang keempat, yaitu sosial budaya di Kerajaan Demak. Kehidupan sosial budaya di Demak berkembang pada agama dan budaya Islam. Demak merupakan pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Lahirnya wali-wali di Demak mempercepat proses penyebaran agama Islam hingga ke pelosok. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih berdiri ialah Masjid Agung Demak. Masjid itu melambangkan kebesaran Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam. Dan yang terakhir dari subbab ini merupakan peninggalan Kerajaan Demak. Salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang sampai sekarang masih berdiri dan cukup terkenal ialah Masjid Agung Demak. Masjid ini dibangun oleh Raden Patah bersama Wali Songo pada tahun 1478 Masehi. Dan juga Masjid Agung Demak ini merupakan masjid tertua yang berada di Indonesia. Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Yang kedua adalah makam Sunan Kalijaga. Seperti yang kalian ketahui, Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo yang pernah berdakwah di Kerajaan Demak. Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1513 Masehi di Kadilangu, dekat kota Demak, Jawa Tengah, lalu dimakamkan di sana. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai Kerajaan Demak. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.